Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fiqhul udhiyah, tentang fikih berkorban. Yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang syarat orang yang berkorban. Jadi ada 3 syarat di sini: Islam, baligh dan berakal, serta memiliki kemampuan. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya ketika berkorban. Ini pembahasan ketika kita ingin menyembelih hewan korban tersebut. Pertanyaannya, apakah kita harus mentakyin? Mentakyin itu artinya menyebutkan siapa yang akan menyebutkan milik siapa hewan kurban tersebut. Maksudnya sebelum kita menyembelih, kita mengumumkan, ya, menyebutkan nama orang yang berkorban. Bagaimana hukum ini, kan gitu. Ini telah dibahas juga oleh para ulama kita. Dalam kitab Fathul Alam dijelaskan jilid yang kelima halaman 523 ini, penulis membuatkan permasalahan yang ke-11. Hal tata'ayyanul udhiyatu, apakah kurban yang akan kita sembelih itu, hewan kurban itu harus dita'yin gitu, harus ditentukan, disebutkan, ya, nama orang yang berkorban atau sahibul kurbannya disebutkan. Apa ya? Kata beliau, dhahaba jumhurul ulama'i ila annaha tata'ayyanu. Pendapat mayoritas ulama bahwasanya ditakyinkan atau disebutkan nama sahibul kurban. Jadi bismillah, Allahu akbar, hadza an, sebutkan nama an fulan. Ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ini pendapat dari jumhur ulama. Wa huwa qaulu ashabil madzahibil arba'ati. Ini adalah pendapat, ya, imam yang 4 dan pengikutnya. Ashab itu pengikut, ya, murid-murid daripada imam yang 4, dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas dalam mazhab Maliki, kemudian Imam Muhammad bin Syafi'i dalam mazhab Imam Syafi'i, kemudian mazhab Imam Ahmad atau Al-Hanabilah. Nah, kemudian pendapat yang kedua, fadzahaba Malikun wa Abu Hanifah ila annaha tata'ayyanu bin niyati ma'ash syira'iha lil udhiyah. Kemudian pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ila annaha tata'ayyanu bin niyah, bahwasanya dia hanya ditentukan dengan niat saja. Ma'ash syira'iha, ketika hewan kurban itu dibeli, kan gitu. Jadi ketika dibeli itu diniatkan untuk si fulan gitu, ya. Lil udhiyati,
untuk dikorbankan, li hadisi innamal a'malu binniyat. Berdasarkan hadis Nabi, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa dhahaba Ahmad wa Syafi'i ila annaha tata'ayyanu bil qaul. Kemudian pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i bahwasanya dia harus ditentukan dengan ucapan, dita'yin dengan ucapan. Hadi udhiyatun, ya. Udhiyah ini ya kal waqfi, itu bagaikan wakaf kata beliau. Jadi kalau wakaf itu harus kita ucapkan. Wakaf dari siapa? Untuk siapa? Misalkan wakaf dari si fulan untuk masjid misalkan. Dia mewakafkan apa? Mushaf. Itu kalau dalam mazhabnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu dengan ucapan. Ini Quran wakaf dari si fulan untuk masjid Makmur Halimah misalkan. Disebutkan namanya. Ini dianjurkan oleh para ulama. Kemudian kata beliau waqtarul qaul al-awwal, dan telah memilih pendapat yang pertama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Waqtarus tsani, kemudian telah memilih pendapat yang kedua Al-Allamah Ibnu Utsaimin, Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, bidalilin annahu law ishtara 'abdan liya'taqihu ya. Liya'taqihu ya. Ya'taqu ya fi kafaratin aw ghairiha fala ya'taqi aw ishtara baitan liwaqifahu 'ala al-fuqara'i wal masakin aw talabatil ilmi aw ma asbaha dzalika. Jadi pendapat yang kedua dipilih oleh Imam Ibnu Utsaimin dengan dalil law ishtara 'abdan, kalau seandainya seorang membeli seorang budak untuk dia merdekakan, liya'taqahu ya, untuk dia merdekakan fi kafaratin aw ghairiha, mungkin disebabkan membayar kafarah dan yang selainnya. Kan orang yang membayar kafarah Pak, seperti mohon maaf orang mendatangi istrinya di bulan Ramadan siang hari kan gitu. Jadi kan pertama dia harus memerdekakan budak, ya kan? Baru setelah itu dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini di zaman perbudakan ini ya. Fala ya'taqi aw ishtara baitan liwaqtifahu 'ala al-fuqara wal masakin aw talabil ilmi aw ma asbah dzalika. Jadi dikiaskan kepada seorang yang ingin membeli budak, ingin dia merdekakan, atau membeli rumah ya yang ingin dia wakafkan kepada orang fakir miskin gitu ya, atau kepada penuntut ilmu, maka tidak mesti dia namanya itu ya, tidak mesti dia sebutkan namanya gitu. Cukup ya dia niatkan ketika hendak membeli budak itu. Ini pendapat yang kedua yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian wadhahab Ibnu Hazm, kemudian pendapat Imam Ibnu Hazm rahimahullah ila anna al-udhiyata la tata'ayyanu illa bidhabhiha aw nahriha bi niyyati tadhiyati li'adami wujudi dalilin yujibul qawla bi wujubiha bit ta'yin. Wa ma la ila hadzal qawlu Asy-Syaukani rahimahullah fi Sayyidil Jarar ya, bal ikhtarahu wa qawwahu. Kemudian Imam Ibnu Hazm berpendapat rahimahullah bahwasanya udhiyah itu la tata'ayyan illa bidzabiha, tidaklah ditentukan gitu ya kecuali dengan menyembelihnya. Jadi tidak harus kita khususkan gitu ya, tidak harus kita tetapkan namanya ya, kecuali kita niatkan ketika menyembelihkan itu. Dengan niat apa? Dengan niat untuk dikorbankan. Apa dalil beliau? Li'adami wujudi dalilin, karena tidak ada dalil yujibul qawla biwujubiha, yang mewajibkan ya mengucapkan itu dengan ta'yin secara khusus ya. Dan Imam Asy-Syaukani
condong kepada pendapat ini dalam kitabnya As-Sailul Jarrar ya, dan beliau pilih serta beliau kuatkan. Maka penulis kitab ini mengatakan hadzal qaulu aqrab wallahu a'lam. Ya. Ini adalah pendapat yang lebih ya, yang lebih dekat kepada kebenaran. Nah, ini artinya ini adalah perkara khilaf di antara para ulama ya. Jadi boleh-boleh saja ya kita mengucapkan nama ya, mengkhususkan nama orang yang akan berkorban tersebut. Boleh. Ya, karena di sini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama tentang apakah boleh atau tidak, atau cukup hanya niat saja. Hanya hadirin yang dimuliakan Allah. Artinya semuanya punya dalil, Pak ya. Nah, ini kemungkinan ya kita boleh memilihnya. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, apakah apa jenis hewan yang diperbolehkan untuk dikorbankan? Nah, sekarang kita masuk kepada syarat hewan yang akan dikorbankan tersebut. Jadi tidak semua hewan ya, Pak ya. Ya, dalam fikih al-muyassar ini dikatakan la tasihhu udhiyatu illa an takuna minal ibili wal baqari wal ghanami wa minhul ma'iz. Sekarang kita masuk kepada jenis hewan yang akan dikorbankan. Tidak sah korban itu kecuali dari ya jenis yang pertama onta. Kemudian yang kedua sapi. Yang ketiga kambing, domba, diantaranya kambing. Dan yang sejenis dengan kambing, sapi dan onta tersebut. Apa dalilnya? Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Setiap umat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami jadikan ibadah kurban mereka untuk mengingat Allah atas apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka dari bahimatil an'am. Lihat redaksi ayat ini, Allah menyebutkan langsung jenis hewan yang dikorbankan itu adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am ini Pak terjemahannya ke dalam bahasa kita artinya hewan ternak. Dalam ya bahasa Arab, bahimatul an'am atau hewan ternak itu tidak keluar dari 3 jenis hewan. Makanya di sini disebutkan oleh penulis ya, wal an'amu la takhruju an hadhihi al-awsafis salasah. Dan hewan ternak tidak keluar dari 3 jenis hewan ini. Onta, kemudian sapi, kemudian kambing, domba dan yang sejenisnya. Jadi bahimatul an'am dalam ayat ini Pak tidak keluar dari 3 jenis hewan ini. Nah, jadi dalam bahasa Arabnya ayam itu bukan bahimatul an'am, bukan bahimah itu. Ayam itu. Burung, bukan. Nah, kalau kita akan enggak, ikan hewan ternak juga kata kita kan, tapi bukan hewan ternak dalam istilah orang Arab. Jadi hewan ternak dalam istilah orang Arab itu hanya 3 itu saja. Nah, itu bukan bahimatul an'am. Kemudian alasan yang kedua, wali annahu lam yunqal anin nabi sallallahu. Alasan yang kedua karena tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin minas sahabah, dan juga tidak dari seorang pun dari para sahabat at-tadhiyatu bi ghairiha, berkorban dengan selain 3 jenis hewan itu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi tidak sah ya kalau seandainya kita berternak ikan, lantas kemudian kita berkorban ya dengan ikan kita, sah nggak Pak? Ya tidak sah, karena telah ditetapkan hewannya dalam Al-Quran bahimatul an'am, min bahimatil an'am.
Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada pendapat ulama yang mengatakan boleh dengan selain itu? Iya, kalau kita cari-cari pendapat ulama, Pak, maka ada pendapat yang syadz, pendapat yang aneh, artinya yang keluar dari pendapat yang benar. Nah, kembali lagi kita kepada kaidah dalam beragama ini, ya, kita harus ya beribadah atas dasar dalil yang kuat. Ya, kalau seandainya ada pendapat yang nyeleneh, maka kita menghormati ulamanya. Ulamanya berijtihad, Pak, ya. Tapi yang salah itu adalah orang yang fanatik dan taklid, ya, kepada ya kepada ulama tersebut. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Karena pendapat para ulama secara khusus yang ulama ahli fikih 4 mazhab, nah, tidak sah, ini hadirin yang Allah muliakan, tidak sah berkorban kecuali dengan 3 jenis hewan tersebut. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini ada dalam pendapatnya Imam Ibnu Hazm, ya, dalam kitabnya Al-Muhalla. Jadi beliau berpendapat, ya, namun pendapatnya syadz, ya. Beliau berpendapat, Imam Ibnu Hazm ini, yujzi'u kullu hayawanin, ya, sah, kata beliau, seluruh hewan, gitu ya, baik itu burung, ya, wa tayrun yu'kalu lahmuhu, ya, yang dimakan dagingnya, ya, dan seterusnya. Maka ini tentu pendapat yang syadz, gitu ya. Yang syadz itu Pak, yang asing, yang menyelisih pendapat yang telah disepakati oleh para ulama. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ya pendapat jumhur ulama di sinilah yang harus kita pegang, ya. Karena akan ada Pak pendapat-pendapat yang aneh, akan ada, ya, seperti masalah fikih yang lainnya, nikah misalkan. Ada pendapat ulama juga boleh nikah tanpa wali. Tapi itu pendapat yang syadz, gitu. Syadz itu artinya yang menyeleweng, gitu, Pak. Nah, itu namanya zallat, kesalahan. Maka ada kaidah dalam fikih, ya, man tatabba'a zallatil ulama faqad tazandaqa, gitu. Barang siapa yang sengaja mencari-cari pendapat-pendapat yang ulama salah dalamnya, maka dia telah zindik, gitu. Ya, ini biasanya orang-orang liberal. Karena orang liberal ini mereka beragama sesuai dengan hawa nafsu. Mereka akan mencari, ya, pendapat-pendapat ulama yang yang menyelisihi pendapat yang mayoritas, yang pendapat yang tegak di atas dalil yang kuat. Makanya mereka akan menghalalkan musik. Iya, mereka cari-cari pendapat-pendapat ulama yang menghalalkan musik. Mereka akan mencari pendapat yang menguntungkan hawa nafsu mereka. Contoh masalah riba. Ada ulama, Pak, tapi salah, dia kekeliru dalam hal itu. Yang membolehkan, yang mengatakan bank sekarang itu tidak ada riba, ada memang. Bahkan dia mufti Mesir, namanya Ali Jum'ah. Nah, dia tapi itu tidak bisa kita ambil pendapatnya, dia keliru, ya kan? Nah, karena dalam fikih ini banyak memang pendapat-pendapat kalau tidak kita saring, ya, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ini hadirin, apalagi pendapat-pendapat ulama liberal. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau itu menyelisih dalil yang qat'i, ya, dalil yang jelas, ya, maka tidak boleh kita ambil pendapat-pendapat yang seperti itu. Kemudian, dia, mana hewan yang paling afdal untuk kita korbankan itu?
Ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Ma wal afdalu fil udhiyah. Apa hewan yang paling utama untuk dikorbankan? Yang pertama dalam mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah. Ya, ini pendapat mayoritas ulama nih Pak ya. Annal afdala al badanah. Yang lebih utama itu adalah orang berkorban satu orang satu ekor onta. Jadi dia dewe, ya dia beli onta satu ekor atas uang dia sendiri. Tsummal baqarah, kemudian satu orang satu sapi. Tsumma syatu, kemudian yang ketiga satu orang satu kambing. Tsumma syirkun fi badanin, kemudian baru ya patungan. Yang ke berapa ya? Yang keempat Pak. Ini level yang keempat. Satu ekor onta 7 orang. Tsumma syirkun fi baqaratin. Satu, kemudian yang kelima satu ekor sapi 7 orang. Jadi satu ekor sapi 7 orang ini menurut ya mayoritas ulama ini level yang paling bawah. Jadi minimal kita satu ekor kambing satu orang Pak, itu lebih utama. Ini hadirin yang dimuliakan. Tapi yang lebih utama juga satu orang satu ekor sapi, lebih utama itu ya, lebih afdal. Kenapa? Lebih besar ya, lebih banyak sapi yang bisa dikorbankan dan kemaslahatannya lebih banyak pula. Bayangkan ya, satu orang satu sapi Pak, ada 20 orang, bisa 20 ekor sapi gitu dapat ya kan? Ya, kalau mampu nih Pak ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang pendapat yang kedua ini pendapat dari Imam Malik. Wa dhahaba Malikun ila afdaliyatil ghanami 'ala al-ibli wal baqari. Imam Malik berpendapat ya lebih utama kambing, artinya satu orang satu ekor kambing ya, atas onta dan daripada onta dan sapi. Dalil beliau adalah perbuatan Nabi. Wali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini. Bahwasanya Nabi pernah berkorban dengan 2 ekor domba. Wala yaf'alu illa al-afdala. Nabi tidak akan melakukan kecuali yang lebih afdal. Kemudian Imam Ibnu Hazm berkata, al-afdal, yang lebih utama itu adalah ma qabalahmu, yang paling baik dagingnya, wa katsura, dan yang paling banyak ya, dan banyak gitu ya, wa ghala thamanuhu, dan yang paling ya yang paling tinggi atau yang paling mahal harganya. Namun yang pendapat yang kuat di sini kata penulis wallahu alam wal qaulul awwalu huwas shawab, dan pendapat yang pertama itulah yang benar, itulah yang lebih kuat. Kemudian para ulama sepakat Pak, ini ijma', ini dinukilkan ijma'nya oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Wa yujzi'u dzakar wal unsa bil ijma', sebagaimana yang disebutkan juga dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab, tulisan daripada Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan sah hewan yang dikorbankan itu baik yang berjenis kelamin laki-laki atau jantan dan betina. Jadi ya tidak ada Pak, berkorban itu harus yang jantan aja, kalau yang betina tidak sah, tidak ada syariatnya. Kenapa? Nanti akan kita bacakan dalil Nabi, sahabat pernah menganjurkan ya, Nabi ini Pak ya, menganjurkan dan dilaksanakan oleh sahabat berkorban dengan ya sapi betina. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dalilnya kuat, riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi Nabi menganjurkan berkorban dengan sapi betina. Jadi kalau seandainya ada sapi betina Pak, beli aja, karena ada hadisnya. Sapi betina bahasa Arabnya Pak, ya baqaratun, ya, pakai tak marbutoh. Kalau sapi jantan baqarun, ya ini hadisnya dari Jabir ya bin Abdullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim nomor 1300. Bapak coba
cari di Google ya. Nah, 1318 itu nomor hadisnya Pak ya. Dari Jabir bin Abdullah. Jadi kata Jabir, nahar nama Rasulullah, kami pernah berkurban bersama Rasulullah. Amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, al badanatu an sab'atin, satu ekor onta patungan 7 orang. Lihat yang kedua, beliau mengatakan wal baqaratu, lihat pakai tak marbutoh ini. Ini menunjukkan ini sapi betina Pak. Nah, wal baqaratu, ya kata Jabir ini ya. Dan satu ekor sapi betina an sab'atin, patungan 7 orang. Dari patungan 7 orang. Jelas sekali ini dalam teks hadisnya wal baqarah. Ya, dan sapi betina. Artinya boleh dianjurkan kita berkorban dengan sapi betina, boleh. Karena pernah dilaksanakan oleh sahabat. Karena sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, naharna, kami telah berkorban bersama siapa? Ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah. Jadi Nabi dan sahabat pernah korban dengan sapi betina, ya. Maka tidak boleh kita bilang udah sah Ustaz, udah afdol, enggak Pak. Ya kan tergantung ntar kalau sapi betinanya lebih gemuk ya, lebih besar ya, tentu lebih afdol daripada sapi jantan yang kurus kerempeng ya, yang sakit-sakitan. Tapi memang kalau yang dimantapnya yang jantan, kemudian yang sehat yang besar kan itu. Artinya kalau uang kita kurang, karena di lapangan Pak, di tempat umum ada doktrin ya, di masjid-masjid umum itu tidak sah katanya sapi betina, sehingga harganya turun drastis ya. Bisa kita gunakan kesempatan kalau duit kita kurang gitu kan, beli aja yang betina, karena ada dalilnya sahih dan ulama telah menukilkan ijma sah sapi betina itu. Nah, atau kambing betina. Jadi jenis kelamin tidak menjadi tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur itu adalah kebugaran badannya, kegemukannya. Itu Pak, semakin gemuk semakin bagus. Bahkan disebut juga dalam riwayat yang sahih, penduduk Madinah Pak, sebelum hari berkorban itu beberapa bulan sebelumnya mereka sudah membeli hewan korban dan mereka gemuk kan. Karena hewan korban itu Pak, semakin gemuk, semakin sehat, semakin banyak dagingnya, maka semakin besar pula pahalanya. Sehingga kebiasaan orang Madinah disebutkan dalam hadis sahih, mereka mengadakan tasmin namanya. Ya, tasmin itu dari kata samin. Samin itu artinya gemuk. Mereka menggemukkan hewan kurban mereka. Mungkin dikasih makanan yang bergizi. Kalau sekarang lebih bisa lagi untuk kita gemukkan Pak ya, karena sekarang dibantu oleh teknologi, sekarang sudah berkembang penelitian tentang makanan pakan hewan. Ya kan? Dokter-dokter hewan bisa kita tanya, kita konsultasi Pak, ini apa vitamin yang bagus buat hewan. Itu yang terkadang kita jarang lakukan Pak ya, seperti penduduk kota Madinah. Karena mereka itu barangkali 6 bulan ya sebelum kurban sudah mereka beli Pak. Ya kan? Kemudian mereka rawat betul itu sampai gemuk, sampai ya maksimal dagingnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Iya, kemudian kita lanjutkan hadirin yang Allah muliakan. Wa tujzi usyatu fil udhiyah 'anil wahidi wa ahli baiti, dan sah satu kambing dalam berkurban dari satu orang dan keluarganya. Jadi kalau seandainya Pak, Bapak punya kambing, Bapak niatkan untuk keluarga sudah dapat pahalanya insya Allah. Nah, kalau saya pindah ini kekhususan ya kambing saja. Nah, kalau sapi harus 7 orang Pak, patungan, ya kan, beli harga ini enggak boleh satu keluarga itu patungan. Namun satu keluarga ini dijelaskan juga oleh para ulama apa yang maksudnya keluarga itu, suami istri dan anak. Ya itu nenek enggak masuk karena nenek punya keluarga dengan kakek, ya kan? Ya. Ya kan? Ini bukan maksudnya suatu keluarga besar kan, cucunya cicit masuk semua, enggak ya.
Itu maksudnya suami istri dan anak itu aja, dibatasi 3 itu. Ya. Udah anak-anak udah punya keluarga sendiri deh Pak. Kalau udah nikah dia dengan istrinya aja lagi. Iya, kalau belum nikah masih, apalagi dia sebenarnya kalau dalam uruf ya kebiasaan orang Arab, kalau anak sudah balik itu Pak, dia sudah mandiri sebenarnya. Dia tidak ada lagi kewajiban orang tua menafkahinya. Dia sudah harus menafkahi dirinya sendiri. Itu uruf budaya orang Arab. Tapi kalau budaya kita kan enggak. Ya kan lah besar ya kan, kecuali anak perempuan. Kalau anak perempuan kita punya kewajiban untuk menafkahinya sampai menikah dia, mendidiknya. Tapi kalau anak laki-laki Pak, sebenarnya kalau sudah balik itu kita lepas saja, tidak kita kasih dia makan, tidak berdosa kita. Itu dalam timbangan syariat. Iya, bisa kita baca dan referensi fikih semua itu sepakat ulama. Kalau anak laki-laki sudah balik itu, ya dia sudah harus mandiri. Jadi Islam itu sebenarnya mendidik anak itu mandiri dan laki-laki ya. Nah, itulah kenapa hikmahnya anak laki-laki itu dapat harta warisan lebih. Ya, 2 orang anak perempuan itu sama dengan 1 orang anak laki-laki dalam menerima warisan. Kenapa? Karena laki-laki ini punya tanggung jawab. Setelah balik dia sudah tidak ada kewajiban orang tuanya untuk mendidiknya, membayar uang pendidikan yang kalau sekarang kan nggak dimanja ya. Anak laki-laki di pesantren kan masih minta duit dari orang tua. Kalau di zaman sahabat enggak, orang belajar itu udah nyari duit dewe anak laki-laki. Memang mandiri luar biasa. Nah, sehingga ulama sepakat ini aturan ulama, ini aturan Islam ya. Ya, tidak wajib lagi orang tua memberikan nafkah, baik itu nafkah makan minumnya, apalagi pendidikannya, cari uang belajar sendiri. Cari uang sebenarnya dalam Islam sebenarnya, tapi kita nggak tega ya. Udah langka anak kita dan ya kan nggak tega kita, udah masih kita kasih juga. Ya kan? Tapi dalam aturan Islam itu maksud saya Pak. Tapi kalau anak perempuan enggak, anak perempuan itu biayanya semuanya dari kita sampai dia menikah. Kalau sudah menikah, ya kewajiban menafkahinya, mendidiknya diambil alih oleh suaminya. Makanya kedudukan suami itu besar dia terhadap seorang wanita, ya kan? Yang tadinya ayahnya yang menafkahinya, sekarang suaminya. Maka tidak boleh durhaka kepada suami. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jarang sekali Pak yang ada yang budaya seperti itu Pak ya. Anak yang sudah balik, sudah lepas ya. Jarang Pak ya. Kecuali anak-anak telantar ya. Yang udah meninggal ayahnya, hanya dia berjualan ya kan, harus menafkahi ibunya. Ada itu, tapi secara umum di Indonesia ini jarang yang seperti itu. Ya di Arab pun sekarang kan manja-manja karena mereka mau udah banyak duit gitu ya. Sudah Allah kasih dunia kan gitu. Nah, walaupun nggak kerja juga, ngalir juga duit ini di Arab Saudi itu ya. Orang nganggur aja Pak, orang asli Arab loh. Orang yang punya iqomah, artinya orang yang asli orang Arab itu nganggur aja dapat juga duit dari pemerintah. Nah, ini dari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Jadi sah Pak ya, 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Apa dalilnya? Berdasarkan hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Karena rajulu, ada seorang laki-laki fi ahdi Rasulullah, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudhahi bisyati anhu, dia berkorban ya dengan seekor kambing darinya, wa an ahli baiti, dan dari keluarganya. Fayakuluna, dan mereka memakan dari daging kurban itu, wa yut'imuna, kemudian mereka berikan sedekah, berikan makan orang lain. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi dalilnya sahih. Tapi ingat seperti yang telah kami sampaikan tadi Pak ya, keluarga yang dimaksud di sini adalah suami istri dan anak itu saja. Kalau mertua, kalau menantu enggak, menantu itulah masih lah keluarga dewe Pak. Kalau anak kita sudah nikah, ya kan, karena dia sudah nikah, sudah membangun keluarga
sendiri. Maka kalau dia ingin kurban kambing nebeng dengan namun dia tidak bisa lagi, dia harus kurban lagi dewek kan gitu. Nah, tapi kalau sapi tidak bisa Pak, kecuali keluarga kita itu 7 orang, ya, dan masing-masing ngeluarin duit untuk bayar, itu boleh. Nah, itu maksimal Pak, sapi itu maksimal 7 orang. Kalau 8 orang tidak sah. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah tadi. Ya. Tergantung. Kalau orang tuanya misalkan sudah meninggal bapaknya ataupun masih hidup bapaknya, tapi memang dia tidak mampu menafkahi dirinya. Jadi orang tuanya sudah tidak mampu lagi mencari nafkah, dan dia yang menafkahi bapaknya itu masuk, iya. Ini dengan syarat dia orang tuanya sudah menjadi tanggungannya. Artinya dia wajib menafkahi orang tuanya, karena orang tuanya sudah tidak mampu lagi mencari nafkah, misalnya bekerja tidak bisa lagi, penghasilan dekati, ya kan. Nah, cuman bertumpu kepada anaknya, berarti orang tuanya masuk keluarga anaknya. Nah, kalau itu bisa, ya. Hanya dia karena anak orang tua itu sudah menjadi tanggungan anaknya gitu ya. Nah, tapi kalau orang tuanya masih bekerja, ya kan, enggak, ya, karena dia mampu untuk membeli sendirian gitu. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan diperbolehkan berkorban dengan 1 ekor onta untuk 7 orang, sebagaimana hadis tadi Pak ya, dan 1 ekor sapi untuk 7 orang, dan ini batasan maksimal. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama 1 orang 1 sapi Pak, itu lebih besar pahalanya, ya kan. Kalau 7 orang itu memang kalau tak mampu beli dewek. Nah, karena kita tidak mampu, duitnya banyak, ya kan, udahlah kita patungan 7 orang. Diberikan keringanan oleh syariat Islam, diberikan dispensasi lah Pak ya, diskon lah ya. Nah, tapi yang lebih outdoor itu Pak, kalau kita punya duit udah kita dewek beli 1 ekor sapi, udah bagus itu Pak. Kalau kita masing-masing beli 1 ekor sapi, ada 20 Pak, sudah 20 ekor sapi kan gitu. Kerbau boleh, karena dia satu jenis dengan sapi. Jadi ulama mengkiaskan kepada sapi. Boleh Pak? Ya, kalau kuda emang tidak boleh, karena tidak spesial, tidak satu spesies dengan sapi itu. Ya, kalau kuda tidak ya. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan syarat hewan yang dikorbankan dari sisi umur. Ini penting Pak. Ya, untuk apa ini? Supaya kita tahu ketika panitia kurban ini bisa kita nanya kepada orang itu kan. Nah, ini sudah berapa usianya Pak gitu ya. Sapi ini, sapi ini baru 1 tahun nggak? Ya nggak sah. Nah, ini harus kita pelajari juga Pak. Yang pertama, onta. Berapa usia onta yang boleh dikorbankan itu? Ini usia minimal Pak ya. Kita lihat pada usia minimalnya dulu. Wa yusyarat wa yakuna qad akmala 5 sinin. Disyaratkan pada unta itu telah sempurna usianya 5 tahun, artinya sudah masuk usia 6 tahun. 5 sudah sempurna. Kalau jalan 5 Ustaz belum sah kalau unta. Kalau unta ya. Ya. Pas nian 5. Nah, boleh kalau pasnya. Ya. Iya, sudah sempurna 5 tahun. Baru masuk 5 tahun tidak sah. Iya. Iya. Kemudian kalau sapi, wal baqaru wa yashtaratu wa yakuna qad akmala sanatain, disyaratkan telah sempurna usia 2 tahun. Ya Pak ya. Itu minimal itu. Kalau 3 tahun bagus, 4 tahun orang apa Mas ya. Tapi jangan ketuaan ya. Yang paling bagus itu ya setelah sempurna usia 2 tahun. Jadi umur ini berdasarkan apa Pak? Berdasarkan tahun Hijriah. Iya. Jadi umur sapi itu berdasarkan tahun Hijriah. Tanya sama penjual itu. Sapi ini lahir tahun berapa Pak? Tahun Hijriah loh gitu. Nah, tahu nggak? Udah tahu.
Iya, iya. Jadi tukang sapinya harus ngerti juga gitu Pak ya. Ah, iya. Iya, harus catat Pak, betul. Harus dicatat emang. Iya. 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 Ini minimal nih Pak ya, minimal sudah sempurna usia 2 tahun. Tapi kalau masih jalan 2 tahun tidak sah Pak. Nah, lewat 2 tahun tidak apa-apa, boleh. Pas 2 tahun boleh. Nah, kemudian kambing, wal mais dan kambing wa yashtaratu ayyakuna qad akmala sanatan, disyaratkan telah sempurna usia 1 tahun. Jadi kalau kambing Pak harus sudah usianya 1 tahun. Kalau belum 1 tahun belum sah. Kecuali nanti domba ya. Kalau domba ada pendapat ulama yang mengatakan jaza itu kalau sudah berusia 6 bulan. Ini Pak ya. Dalilnya apa? Dalilnya ini hadis kuat ya Pak ya. Hadis dari Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi pun mengatakan jangan kalian menyembelih, la tadbahu kata Nabi. Jangan kalian sembelih hewan kurban itu illa musinnatan, kecuali sudah musinnah. Musinnah itu Pak kalau di onta telah sempurna umur 5 tahun. Kalau di sapi telah sempurna umur 2 tahun. Kalau di kambing telah sempurna umur 1 tahun. Dan musinnah itu dikatakan musinnah itu nama dari gigi Pak. Gigi depan ini namanya ya musinnah. Bukan taring Pak ya. Gigi seri. Ya, di depannya. Jadi biasanya kambing yang normal itu Pak, ketika tumbuh gigi depannya itu sudah berusia 1 tahun. Onta yang normal itu ketika tumbuh musinnah nih, gigi depannya itu ketika telah sempurna usia 5 tahun. Sapi 2 tahun. Kecuali ya kambingnya itu memang kelainan gitu ya. Ya enggak ada memang usia lagai ya kan, enggak tumbuh-tumbuh juga giginya. Itu namanya kelainan. Ya, cacat. Ya. Kita kalau nggak tahu umur bisa ditandai dengan gigi. Bisa ditandai dengan gigi ya. Nah, betul Pak ya, masya Allah ya betul ya. Nah, tengok giginya Pak ya. Oh, ya kuning nih tadi kusut-kusut ya. Ya. Oh enggak, 2 lah Pak ya. Iya, kalau 1 jangan dulu Pak, itu maksudnya masih kecil itu biasanya. Iya. Nah Pak. Umur berdasarkan gigi. Iya. Adakah mungkin yang menyebutkan gigi yang bagaimana? Karena pada prakteknya ini yang namanya mati itu ada mungkin ya kebingungan. Iya. Jadi kalau dalam ilmu peternakan itu gigi tadi yang disebutkan, iya. saya itu di depan yang bawah. Iya. Itu bisa menjadikan indikator untuk menentukan umur. Iya. Tapi itu pun ada yang mungkin bisa lebih tepat. Jadi kalau baru ganti 1 dan itu baru pendek itu belum 2 tahun. Belum betul ya. Jadi kalau sudah sempurna, atau sudah sempurna, biasanya bisa dibedakan dari di antara gigi yang lama dengan yang baru itu bisa kecil ya. Oh iya. Iya. Jadi kalau yang baru ganti itu nampak dan itu jangan hanya baru ganti. Kalau baru ganti itu baru 1,5 tahun. Oh iya. Nah itu bagaimana? Ya memang ini Pak dalam ya dalam masalah ini ya. Yang sudah ganti dan sudah tumbuh sempurna, sudah maksimal lah itu. Iya betul ya. Biasanya bisa dilihat dari besar kecilnya. Iya. Besar kecilnya ya. Ganti itu belum 2 tahun. Iya. Ya betul masya Allah ya. Ini bisa juga ya kita kembali kepada orang peternakan baik pakar peternakan ya. Jadi biasanya orang peternakan betul-betul kata Bapak itu lebih tahu lah ya Pak ya. Kalau melihat umur dari sisi gigi, karena memang dalam hadis ini Pak
Nabi hanya mengatakan dari sisi gigi sebenarnya. Tapi gigi itu di dijelaskan lagi oleh ulama, biasanya kalau udah tumbuh giginya usianya sekian, sehingga ulama membuat takaran umur gitu. Karena biasanya umur hewan itu bisa dilihat dari gigi, Pak ya. Nah. Jadi yang paling aman itu sudah ganti, dan yang kedua itu sudah lepas, 2,5 tahun. Oh iya. Berarti yang gigi yang keduanya udah lepas, Pak ya? Iya. Walaupun baru lepas yang kedua. Iya. Artinya 2 pasang sudah ganti, tapi yang satu sudah sempurna. Dia pakai gigi susu juga, Pak ya, hewan? Iya. Oh. Ganti daripada gigi permanennya itu susunya lebih kecil. Iya. Yang permanen. Oh, jadi kalau seandainya gigi susunya sudah lepas, Pak ya, itu lebih usianya lebih besar, Pak ya? Iya. Tapi sekali lagi itu mestinya jangan yang baru lepas. Iya. Karena diperkirakan itu baru 1,5 tahun. Iya. Ya, itu memang harus hati-hati, Pak ya, dalam memilih hewan tuh, Pak ya. Karena kami yang amati ada yang memang baru ganti, bahkan separuh yang satu ini belum sempat dianggap katanya udah ganti gitu. Padahal enggak, Pak ya? Padahal enggak ya? Oh iya. Ya, itu harus hati-hati memang, Pak ya. Ya, memang banyak kita tidak tahu ya, dan orang peternak pun tidak terlalu memperhatikan, Pak ya. Nah, maka dikhawatirkan nanti bisa membuat kurban kita tidak sah. Kita sudah bayar gitu kan, oh rupanya kambingnya nggak cukup umur, Pak. Maka ini harus hati-hati kita yang beli kambing. Iya, kecuali memang kalau nggak tahunan ya. Tapi mesti kita harus mencari dulu, Pak, mencari tahu kan gitu. Iya. Karena di dalam hadis ini kan Nabi tegas mengatakan jangan itu berarti apa? Tidak sah nanti kan gitu. Karena Nabi secara tegas mengatakan la tadbahu, jangan kalian berkorban kecuali dengan musimna, hewan yang betul-betul sudah tumbuh gigi depannya itu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat dari si umur. Sehingga untuk mudahnya kalau susah kita itu memang harus ahlinya ya kalau menentukan gigi, Pak ya. Nah, maka para ulama ya mengkonversikan kepada umur. Nah, kalau kambing ya minimal umurnya sudah sempurna 1 tahun. Makanya kita harus beli ya kepada peternak yang amanah. Kalau kita nggak paham masalah gigi, Pak ya, nggak ngerti kita cari yang amanah. Ini sudah setahun, Pak, ya udah. Ini paling mudah kambing itu, yang penting sudah lepas itu Iya. Syaratnya kan 1 tahun. Iya. Kalau yang susah itu sapi, Pak ya. Jadi harus hati-hati, ganti yang penjual itu cuek aja. Kita mesti Iya. Masya Allah. Memang kita harus mencari penjual yang amanah, Pak ya, yang betul-betul dia mengerti juga tentang syariat kurban. Ya, ada Pak. Memang ada ikhwan kita juga yang memang boleh itu bisnisnya itu mungkin bisa untuk kedepannya atau apa kan kita konsultasi sama beliau. Ada ya di daerah Selogelam itu ada ikhwan kita yang sudah ngaji juga gitu ya, bisnisnya itu ya. Biasanya kalau orang yang sudah ngaji, sudah ngerti agama, dia takut ya, dia nggak mau asal jual, karena yang dia pikirkan adalah nanti pertanggungjawaban di akhirat, ya kan? Karena kalau dia menjual, orang minta umur 2 tahun sapi dikasihnya 1,5 tahun ya, kalau dia punya iman, dia punya rasa takut kepada Allah, nanti khawatir dia, mau dia jual sembarangan. Nah, maka kita carilah nanti pas solusinya penjual yang amanah, Pak ya. Nah ini Pak ya. Baik ya, kemudian kita sekarang masuk kepada ya syarat umur sudah Pak ya. Sekarang syarat tubuh hewan atau kondisi fisik sekarang Pak. Nah, jadi bagaimana syarat kondisi fisik hewan yang boleh kita korbankan tersebut? Nah
Nah, ini juga disebutkan di dalam hadis, Pak, ya. Telah diisyaratkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai ya syarat kondisi fisik hewan yang apa namanya, yang boleh kita korbankan tersebut. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Yang kedua syaratnya adalah as-salamatu, hewan yang sehat, yang selamat gitu ya. Artinya fisiknya bagus ya. Wa yushtaratu fil ibili wal baqari wal ghanam an takuna salimatan 'anil uyubi allati min sya'niha an tusabbiba nuqsanan fil lahm. Disyaratkan bagi ya onta, kemudian sapi, kambing ya, hendaknya selamat dari cacat yang dengan cacat tersebut menyebabkan kurang dagingnya, sehingga dan tidak sah berkorban dengan hewan yang sangat kurus sekali, kurus kering. Wala tujzi'u al-ajfa. Al-ajfa itu artinya Pak yang kurus kering, tinggal ya kelihatan ya tulangnya saja. Tidak boleh, Pak. Kenapa tidak boleh, Ustaz? Nanti kita bacakan dalilnya. Nabi sendiri yang mengatakan dalam hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta'nya, Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi mengatakan hasan sahih. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian hewan yang cacat kakinya, ya, hewan yang patah, kecuali ini ada pengecualian Pak, kalau patahnya itu tidak sengaja dan setelah dibeli. Contoh, panitia kurban sudah membeli hewan, ya kan? Sebelum dibeli Pak, hewannya tidak cacat, hewannya sehat, ya. Tapi qadarullah ya, karena hewannya ini liar minta ampun, ya kan, susah para panitia ya kan meronta-ronta hewannya gitu, artinya melompat, patah kakinya, itu dimaafkan, ya Pak ya. Nah, ini juga diterangkan oleh para ulama seperti itu. Tapi kalau sebelum dibeli hewannya, sebelum dibeli hewannya sudah cacat dan kita tahu itu dan kita beli juga, itu yang tidak boleh. Nah, ini harus kita bedakan hal yang seperti ini, Pak. Kemudian apalagi cacatnya itu, Pak, dan hewannya buta, baik dua matanya maupun sebelah, atau yang matanya bermasalah seperti dia rabun, celek, gitu ya. Wal maridah, dan sakit. Nah, jadi hewannya sakit, Pak. Ini sebelum kita beli ini, ya kan, sakit dia. Sudah tahu sakit kita beli juga. Nah, ini juga tidak sah. Di hadis Al-Barra' ibn Azib, berdasarkan hadis dari sahabat Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah bersabda, arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 jenis hewan, kata Rasul, yang tidak sah, ya. Ada 4 jenis hewan yang tidak sah dikorbankan. Yang pertama, al-awra'ul bayyinu auruha, hewan yang ya, yang bermasalah matanya, begitu buta, celek, ya Pak ya. Nah, jadi ada penyakit matanya lah gitu ya. Yang jelas-jelas ya sakit matanya. Kemudian yang kedua, al-maridatul bayyinu maraduha, hewan yang sakit, yang jelas-jelas sakit. Wal arja'ul bayyinu arajuha, hewan yang araj, yang arja itu artinya yang bermasalah kakinya, ya, cengkot, tengkak kakinya, Pak. Sebelum kita beli, ya kakinya sudah bermasalah, jangan ya. Kemudian wal ajfa'ul lati la tunqi, hewan yang kurus, ya, yang tidak menghasilkan daging yang cukup gitu, Pak. Ini juga tidak boleh. Nah, aila mukhalah ali hazaliha, ya kurang otaknya gitu ya, kecil kepalanya karena orang kurus juga ya, karena disebabkan oleh kurusnya tersebut. Ini 4 jenis uyub atau cacat hewan. Dan wa yukhassu ala hadil uyubil arba'ah, dikiaskan ya atas 4 cacat ini, ma fi makna yang semakna dengannya.
kal hatsma'i allati dhahabat sanayaha, seperti hewan yang terpotong itu namanya yang jadi kupingnya Pak separuh lebih hilang. Nah, ini juga dikiaskan kepada 4 cacat tadi. Itu dalam bahasanya hatsma. Ya. Iya. Bagaimana? Iya. Dikebiri Pak ya. Iya. Kalau dikebiri itu ya tidak berkaitan dengan dagingnya, tidak mengurangi dagingnya, itu tidak jadi masalah. Ya, maaf Pak ya, kalau hatma ini yang sanaya itu giginya Pak. Artinya hewan yang ompong gitu. Hewan yang ompong itu juga dibiaskan, itu hatma. Maaf itu artinya alati zahabat sanaya ya sanayaha, yang hilang atau yang copot gitu ya, yang tanggal giginya. Nah, kemudian wal abba allati dzal aktsaru uduniha au qarniha. Kemudian hewan abba namanya, abba yang hilang kebanyakan dari kupingnya, udun itu kupingnya, atau patah kebanyakan dari tanduknya, dan yang semisal dengan cacat-cacat ini. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi Pak, kita pilihlah hewan yang sempurna. Ya Pak ya, pilih hewan yang sempurna, jangan yang yang cacat. Nah, karena ini untuk Allah, ya kan? Tentu kita berikan yang terbaik. Innallaha thayyibun gitu. Jadi Nabi mengatakan Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyibah. Allah tidaklah menerima kecuali yang baik pula. Maka kita berikanlah hewan yang gemuk, ya kan? Yang sehat, yang tidak cacat untuk Allah. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Nah, sekarang kita masuk kepada waktu berkorban lagi. Kapan waktunya? Ini penting Pak ya. Sehingga kita punya gambaran. Oh, kalau ini belum sah ini. Oh, kalau ini udah lewat waktunya ya kan. Kata beliau, kata penulis di sini, tadi waktuha, dimulai waktu korban itu mimba ada sholatil id liman shallaha, setelah sholat id bagi yang sholat id. Bagi yang nggak sholat Pak, barangkali dia sedang safar. Kalau sedang safar kan ada rukhsah untuk tidak sholat id. Nah, kalau yang safar Pak, waktunya adalah min ba'di tulu'i syamsi yaumi Idul Adha, setelah terbitnya matahari di hari Idul Adha, di miqdari ma yattasilu li rak'atain wa khabatain liman yusalliha. Ya, kemudian dia takar waktunya. Ya, seperti orang telah mengerjakan 2 rakaat dan khatib 2 kali khutbah bagi yang sholat. Jadi setelah terbit matahari, kemudian dia perkiraan, oh kira-kira ini sudah selesai orang sholat id ini, baru boleh dia berkorban. Kalau tidak, dia kecepatan Pak, orang belum sholat sudah berkorban dia. Apa yang terjadi? Ini ada di hadis ini Pak, akan kita bacakan hadis ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Bara' bin Azib, yang mana Rasulullah SAW bersabda, man sholla sholatana, barang siapa yang sholat seperti sholat kami, wa nasaka nusukana, kemudian menyembelih seperti sembelihan kami, faqad ashaba nusuk, maka sungguh dia telah benar dalam menyembelih. Artinya sudah sesuai dengan syariat. Kemudian di akhir hadis ini Nabi mengatakan, wa man dhabaha qabla an yusalliya, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id, falyu'id makanah ukhra, maka hendaknya dia ulang kembali menyembelih. Ini ada Pak. Kemudian dalam redaksi yang panjangnya dalam riwayat yang lain, hewan yang disembelih sebelum sholat itu hanyalah daging biasa yang dia bagi-bagikan kepada keluarganya dan orang lain, tidak terhitung berkorban. Lihat nanti Pak ya. Ya, jangan sampai kita menyembelih sebelum sholat ya. Nah, ini harus kita perhatikan ini. Kemudian wa yastamir waktuha, berlangsung waktunya ila ghurubi akhir ayyam tasyrik, sampai tenggelamnya matahari di hari tasyrik yang terakhir. Jadi boleh kita menyembelih di hari tasyrik. Batasannya ya tanggal 13 Zulhijjah setelah tenggelam matahari alias setelah masuk waktu maghrib. Jadi kalau sudah azan maghrib udah tidak sah lagi itu.
Nah, maka jangan lewat dari tanggal 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik yang terakhir. Ini Pak ya. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak Ustaz di malam hari? Ini juga dibahas oleh ulama. Boleh. Nah, tidak ada dalil yang melarangnya. Boleh di malam hari, karena malam hari itu juga termasuk hari kan gitu. Walaupun dia di malam gitu. Nah, ada juga yang di siang Pak ya. Nah, boleh di malam hari. Seperti malam 11, ke-11, malam 12 Pak ya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Nah, kalau kita bertanya mana waktu yang paling utama Ustaz ya, waktu yang paling utama itu adalah setelah sholat id. Nah, itu waktu yang utama. Kenapa itu waktu yang utama Pak? Jawabannya apa Pak? Karena Rasulullah SAW ya mencontohkan ya di waktu tersebut. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat juga Pak, setelah kita menyembelih itu tidak boleh memberikan kepada tukang jagal atau kepada panitia yang tukang sembelih Pak ya, memberikan upah daging. Ini jumhur ulama mengatakan hukumnya haram. Kok haram Ustaz? Iya, karena Nabi yang melarangnya. Ini berdasarkan hadis Pak ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah SAW. Rasulullah telah memerintahkan aku an aquma ala budni ya, untuk menyembelih ontanya. Jadi Nabi mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga berdasarkan hadis ini boleh orang membentuk panitia. Jadi Ali bin Abi Thalib panitia kurbannya Nabi kan, yang berkorban Nabi, yang nyembelih siapa? Ali. Boleh Pak, ini dalil menunjukkan boleh adanya panitia itu tidak apa-apa. Wa an yuqassima luhumha, kemudian Nabi memerintahkan setelah disembelih Ali katanya, bagikan dagingnya. Wa juludaha, kemudian julud jamak dari jildun, jildun dari kulit. Bagikan kulitnya, jangan dijual, pun jangan dijual. Wa jilalah 'alal masakin, ya. Dan yang segala sesuatu yang berkaitan dengan hewan kurban itu kasihkan kepada orang miskin. Wala utiya fi jazaratiha syai'an minha, maka jangan diberikan daging itu sebagai upah kepada tukang jagal atau yang menyembelihnya sedikit pun, kata Nabi. Tidak boleh. Jadi Nabi melarang itu Pak. Nah, sehingga para ulama telah mengatakan, ini jumhur ya, dhahabal jumhur ila tahrimi dzalika li hadzal hadis. Berdasarkan hadis ini, mayoritas para ulama mengharamkan memberikan upah daging kurban kepada penjagal. Wa huwa qaulu ashabil madzhabil arba'in, ini adalah pendapat dari ya ulama 4 mazhab. Kalau hadiah bisa. Kalau hadiah boleh, ya. Artinya harus kita tekankan sama orang tua, Pak, ini buat Bapak, namun ini bukan upah ya Pak ya. Itu Pak, kita tekankan. Ini bagian Bapak, karena Bapak juga dikasih hadiah oleh sahibul kurban. Boleh itu Pak. Tapi kalau dia bilang, Pak, saya kan udah coba ini untuk saya, ini bagian saya, ini karena saya udah nyembelih. Jangan Pak, tidak boleh. Haram ya. Nah, yang boleh itu Pak, ini untuk Bapak hadiah aja. Tidak ada kaitan dengan pekerjaan Bapak. Baik Bapak menyembelih atau tidak, Bapak udah dapat juga jatah ini Pak. Jadi gaji saya mana Pak? Gaji Bapak di luar daging ini, ya kan? Panitia sudah menyiapkan gaji honor untuk Bapak. Boleh dikasih honor, tidak apa-apa Pak. Jadi kalau ada panitia kita tukang sembelih, kasihkan honor, tidak apa-apa. Ya, iya, tapi di luar daging, ya kan? Nah, misalkan honornya berapa? 500.000 misalnya. Enak niat ya. Ya, nggak apa-apa kalau banyak duitnya Pak. Nggak ada Ustaz ya, kurang duitnya udah 150, nggak apa-apa ya. Kalau ada anggarannya. Iya, nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan jangan ngambil Pak, supaya dia nggak ngambil di dagingnya,
Kaki kan itu tidak dikasih honor Pak ya, diambilnya kakinya, upahnya berdosa dia Pak ya. Maka boleh ya kita kasih honor itu Pak. Nah, ini hadirin ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana hukum menjualnya Pak? Menjualnya haram juga. Ya, tidak boleh dijual gitu Pak ya. Tapi ini lebih Ustaz, ya, ada lebih. Orang itu tidak ada ngambil, tidak orang yang kita kasih kupon itu kita jual beda, boleh Pak, haram gitu. Ya. Nah, karena hewan kurban itu sudah menjadi wakaf Pak. Yang namanya wakaf itu tidak boleh dijual. Misalkan ada orang mewakafkan ke masjid sepeda motor. Ini sepeda motor buat operasional masjid. Kita jual sepeda motornya. Kecuali dialihkan, boleh kita jual, tapi duitnya Ustaz untuk membeli mobil. Nah, mobilnya untuk personal juga. Itu boleh Pak. Ya, jadi apapun yang sudah diwakafkan untuk masjid tidak boleh tidak boleh dijual. Nah, itu prinsipnya. Kecuali dijual untuk hal yang tujuannya sama. Contoh apa Pak? Kira-kira? Ya, betul. Ya, ini ya. AC sudah rusak Ustaz, kita jual aja, nanti beli AC baru. Boleh. Ya. Tapi kalau AC sudah rusak kita beli TV, itu tidak boleh juga Pak. Ya, tidak boleh juga. Karena niat orang yang mewakaf awal itu untuk apa? AC. Nah, ini Pak. Contoh masjid ini ya, niat orang bangun masjid ini untuk apa? Untuk masjid. Udah kita hancurkan aja masjid ini, bikin WC di sini ya. Itu tidak bisa juga. Tadi kan niatnya masjid, kok diganti jadi WC ya Pak? Begitu ya. Walaupun WC masjid, karena niatnya di sini kan untuk orang sholat, bukan di sini masjidnya, kecuali suatu kemaslahatannya. Memang tidak bisa untuk masjid ini kan, ini harus WC karena masjidnya sudah dialihkan, itu boleh. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik ya. Kemudian kita masuk sekarang Pak kepada apa yang harus kita lakukan. Nah, ini penting juga Pak ya, terhadap daging korban itu. Masalah yang kelima, al-mas'alatul khamisah, ma yusna'u bil udhiyah wa ma yalzamul mudhahi idza dakhalatil 'ashr. Apa yang kita lakukan terhadap daging itu Pak ya? Yang pertama ya, dianjurkan, ini hukumnya sunnah, tidak wajib ya Pak ya, dianjurkan bagi orang yang berkorban, yusannu lil mudhahi an ya'kula min udhiyatihi, disunahkan bagi orang yang berkorban itu untuk memakan dari daging korbannya walaupun sedikit Pak ya. Dia mungkin orang kaya sudah bosan makan dagingnya, masa tiap hari makan daging, Ustaz tidak usah aja saya makan ya, tidak apa-apa juga karena kan sunnah. Tapi kalau dia makan, dia lebih mengamalkan sunnah ya. Kemudian dia hadiahkan kepada karib kerabatnya, kepada tetangga dan teman-temannya, dan dia sedekahkan kepada orang fakir. Dan yang lebih ditekankan di sini, sering saya sampaikan Pak, itu adalah kepada orang fakir. Kok fakir? Karena perintah Allah sendiri Pak. Coba Bapak buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28 ya. Kalau di sini, kalau ingin Bapak baca kronologis yang lengkapnya, kalau di sini penggalannya aja, dalilnya di kitabnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakulu minha, maka makanlah dari hewan korban itu. Ini perintah Allah kepada siapa? Orang yang berkorban. Wa at'imul ba'isal faqir, dan berilah makan. Ya, ini perintah Allah untuk memberikan kepada siapa? Orang yang sengsara. Al-ba'is itu artinya orang yang merakam kehidupannya. Al-faqir, orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan, itu namanya fakir. Ya. Kalau miskin, orang yang punya pekerjaan namun pekerjaannya Pak tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Walaupun bekerja, dia tetap ngutang juga. Memang ada pekerjaan. Kalau fakir lebih parah lagi Pak ya. Dia tidak punya pekerjaan, ya seperti orang yang cacat,
pekerjaan tidak diterima gitu Pak ya, cacat dia. Akhirnya Pak, dia dibantu-bantu orang, terkadang dia minta-minta, ya kan, dia minta-minta karena kondisi darurat ya kan, karena dia cacat. Nah, itu orang seperti itu kita cari Pak, kita data itu, kita koordinasi dengan RT Pak. Nah, itu lebih diutamakan, karena orang miskin itu, orang fakir itu Pak jarang makan daging. Ya, jangankan makan daging Ustaz, ya beli beras saja ada arti duit. Ya Allah, kasihan kita ya. Maka inilah kesempatannya Pak, di hari raya Idul Adha mereka berbahagia. Itu hikmah dari kurban itu. Karena hari raya itu, hari tasyrik itu hari bahagia, hari senang-senang. Maka kita kasih daging. Kalau bisa Pak, ini pendapat pribadi, ini bukan hukum Pak ya. Ini hanya saran pribadi saya. Karena saya pernah merasakan juga dulu. Ya, kalau bisa panitia ngantar langsung aja Pak. Ya, karena kalau kita ngantri itu Pak, ya Allah ya, kayak kita ngantri raskin Pak ya. Karena kami pernah ngantri raskin juga dulu Pak. Nggak enak rasanya kan, ngantri panjang-panjang gitu kan, nampak kan? Itu raskin kan. Ya nampaknya kita miskin ya Pak ya. Tapi kalau kita datangi rumah orang tuh Masya Allah kita silaturahmi ke rumahnya, itu yang pertama, ada nilai silaturahmi di situ ya kan. Kemudian orang tuh merasa senang juga, Masya Allah, penelitian yang luar biasa ya. Kita udah capek-capek lagi ngantri kayak orang ngantri sembako ya, tapi langsung diantarin ke rumah. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Pak. Ya kan, sahabat Umar bin Khattab itu bahkan beliau presiden ya. Tengah malam beliau ditaruh di pintu rumah orang miskin itu. Dan tidak tahu siapa orangnya gitu. Ya, kemudian ada juga cucu dari Nabi Pak, namanya Zainul Abidin ya. Zainul Abidin ini kan cucu Nabi ya, masih maaf cicitnya Nabi, anak dari cucunya Nabi lah gitu. Nah, dia juga terkenal seperti itu Pak. Ketika dimandikan Zainal Abidin itu Pak, dilihat di bahunya itu bekas ya, bekas orang memikul sesuatu yang berat gitu, tapal gitu Pak ya. Dan ketika beliau wafat itu beberapa hari setelah itu ya kan, barulah orang miskin itu bertanya, kok tidak ada lagi ya orang yang suka tengah malam ya sosok misterius ngantarin makanan gitu ya. Barulah tahu kan setelah dia meninggal, oh ternyata diduga pelakunya itu adalah beliau Zainal Abidin. Dia suka ngasih orang tanpa tahu orangnya gitu ya. Ini Pak, untuk apa itu Pak? Ya, untuk lebih supaya memberikan ya kenyamanan, perasaan juga ya. Karena orang miskin itu memang miskin Pak, tapi terkadang mereka menjaga harga diri. Malu juga dia kadang ngantri-ngantri gitu. Ini nggak wajib ya Pak ya. Ini nggak, jangan bilang saya kata baru nggak boleh kita bagi kurban, nggak boleh aja. Itu kan masalah dunia aja. Tapi ini lebih baik menurut saya ya. Lebih baik ya, lebih membuat orang itu merasa dihargai gitu ya, merasa senang dia gitu ya. Ini hanya apa aja Pak, hanya saran aja ya. Iya, janganlah. Iya, 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 iya. Ini kan saran Pak ya, ini nggak mewajibkan Pak, nggak pula maksa panitia harus gitu, enggak. Ya, ya kalau bisa gitu. Karena kami di kampung Pak seperti itu. Pada waktu kami di kampung itu Pak, panitia datang itu ke rumah kita. Nah, jadi kita pemerasa Masya Allah ya, penitianya kayak sangat inilah gitu ya, sangat empati ya kan. Nah, nggak dijemput datang dewe kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir Pak, karena waktu Pak ya, ini kita selesaikan aja nih, jadi kita bahas secara ringkas aja nih Pak ya. Wa yustahabbu, kemudian dianjurkan, disunahkan, an yaj'alaha, untuk dibagi hewan kurban itu aslasan, menjadi 3 bagian. Sulusun li ahli baitihi, sepertiga untuk orang yang berkorban, untuk keluarganya.
Kemudian wasulusun yut'imuhu fuqara jirani. Kemudian yang sepertiganya dia kasih makan orang fakir, terutama fakir yang tinggal dekat dia tetangga. Ada di bang yang ya kalau kita pakai hadis ini Pak ya, sepertiganya kita kasihkan kepada sahibul kurban, nah, sepertiganya ini orang fakir dulu, kita cari orang fakir yang tinggal dekat masjid kita. Karena masjid yang mengadakan kurban, maka orang fakir yang ada di sekitar masjid ini Pak, jangan terlewatkan, harus dapat mereka, ya kan? Jangan panitia yang dulu sementara ada orang fakir dekat masjid tidak dapat kurban, nah, itu kenal kita nanti Pak ya. Maka karena panitia sudah berusaha keras supaya itulah besar nanti pahalanya, karena sebab panitia tersebarlah korban kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Nah, kemudian Yahudi sepertiganya dia hadiahkan. Nah, ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas ketika menjelaskan sifat tata cara berkorbannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi berkorban seperti itu. Nabi membagi hewan kurban itu 3 bagian, sepertiga untuk keluarga beliau, 2/3-nya kita kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Diutamakan dulu orang fakir miskin, Pak ya. Kalau orang fakir miskin sudah dapat semua, baru orang kaya tidak apa-apa dikasih hadiah juga, ya kan? Bahkan orang kafir pun boleh, Pak. Sekarang ada tetangga kita, hewan daging kurban kita masih banyak lebih nih. Boleh tidak mengasih orang kafir? Boleh, selama dia bukan kafir yang senang menjelek-jelekan Islam. Dia orang kafir betul, tapi dia masih respect, menghormati Islam. Boleh jadi ya dengan kita ngasih dia tersentuh dia, masya Allah orang Islam ya tidak boleh katanya, mantap Islamnya. Kita harapkan dengan sebab itu, mana tahu ya, mudah-mudahan Allah kasih dia hidayah masuk Islam karena akhlak kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga apa? Diperbolehkan untuk menyimpan hewan kurban, Pak. Kita simpan, tidak apa-apa. Misalkan ya ada dagingnya, kita dikasih kurban, Pak ya. Kemudian gini ya, orang yang punya korban ini Pak, ini ya hewan kurban untuk masjid misalkan. Maksudnya untuk masjid apa? Untuk jamaah masjid. Jadi jamaah masjid didata semua ini. Kemudian jamaah masjid ini bilang, daging kita kan banyak udah, daging ini kita simpan aja di lemari es ya, dan kita makan setiap habis sholat Jumat. Nah, habis sholat Jumat nanti bareng-bareng kita makan. Ini boleh Pak. Di tempat kami dulu di Yaman itu, setiap Jumat Pak kami selalu makan daging. Ya, jadi habis sholat Jumat makan berjemaah ya, dan menunya daging, dan daging itu Pak diambil dari lemari es dari hewan kurban yang sebelumnya, karena kami itu pondok kami atau markas kami Darul Hadis itu Pak, korban itu tidak kurang dari 500 ekor kambing setiap tahun, dan itu diniatkan oleh orang yang berkorban itu Pak memang untuk pondok, anak pondok gitu. Jadi dagingnya disimpan Pak untuk stok setahun itu. Makanya setiap habis sholat Jumat kami selalu makan daging itu. Jadi boleh juga kita inikan ke masjid kita dengan syarat sudah diikhlaskan, diizinkan oleh orang yang berkorban. Misalkan setiap orang yang berkorban sepertiganya untuk masjid misalkan. Namun dengan syarat Pak, orang sekitar masjid ini sudah dapat semuanya. Kan pula masjid dia kan orang yang tetangga masjid yang fakir, yang miskin tidak dikasih, itu tidak boleh juga Pak. Itu maksudnya kalau sudah berlebih itu maksudnya. Boleh. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Pak kita punya ini ya. Kalau misalnya potong daging kurban itu belum dibagi-bagikan, tapi diambil bagian untuk panitia kurban untuk dimakan di masjid di tempat atau pemilihan. Itu telah kita bahas Pak. Itu diperbolehkan dengan syarat sudah diizinkan oleh yang punya hewan. Jadi seluruh korbannya sudah tahu Pak, kami izin Pak panitia ya mengambil jatah dari bagian kami, kan panitia kan bukan diupah enggak ya, tapi dihadiahkan gitu ya.
Nah, jadi jatahnya itu telah dia minta izin untuk dia Pak untuk makan-makan bersama, boleh Pak. Tapi kalau dia tidak mengisikan, oh maaf Pak, ya kalau khusus untuk saya jangan diambil Pak. Nah, itu tidak boleh juga. Penitia maksa nggak bisa Pak. Makanya jangan kurban di sini, ya boleh juga. Iya, iya. Kalau dia tidak mau ya udah gitu kan. Nah, yang lain aja, yang penitia yang mau aja. Bagian sahibul kurban yang mau saja kita ambil gitu Pak. Iya. Kalau daging kurban tadi yang kita bagi, Ya. batasan misalnya. Oh enggak. Nah, ini akan kita bacakan hadisnya Pak ya. Ya, di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Kuntu nahaitukum an idkhalil luhmi Allah." Dulu aku larang kalian menyimpan daging kurban fauqa salasin, di atas 3 hari. Nah, namun itu sudah dihapus hukumnya Pak. Sekarang kata Rasul, fa'amsiku ma badalakum. Sekarang tahanlah, simpanlah. Ya, berdasarkan apa yang kalian mampu untuk menyimpannya. Jadi hadis Nabi ini kalau saya lihat Pak luar biasa memang. Di zaman Nabi belum ada lemari es ya. Namun Nabi telah panjang pemahamannya karena ini wahyu dari Allah, ternyata betul ya. Kenapa Nabi mengatakan boleh kalian simpan lebih dari 3 hari? Ternyata terbukti dengan berkembangnya teknologi hari ini Pak ya, bisa 2 tahun pun sekarang kalau canggih lemari es kita itu bisa Pak. Jangan kan itu kan mumi aja bisa awet ya kan. Iya kan? Sekarang itu. Nah, jadi boleh Pak, selama daging itu memang kita pastikan tidak basi. Tapi kalau kita sering rusak lemari es kita udah ya. Ya itu namanya kita memubazirkan, israf Pak ya. Kita tahu lemari es kita kurang berkualitas, nak disimpan sepekan 2 bulan lah kan. Nak makan lagi, udah penuh dengan belatung. Ya itu tidak boleh ya. Nah, tapi kalau memang kita punya lemari es yang bagus dan kita insya Allah ini tahan setahun gitu, tidak apa-apa. Seperti yang tempat kami itu besar pakai ruangan ini ya, lemari esnya, ya canggih ya. Nah, memang canggih dia, bisa untuk setahun menyimpan daging dan masih bagus Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Pak, karena waktu banyak, maka kita ringkas saja. Yang terakhir, apa yang diwajibkan bagi orang yang ingin berkorban apabila telah masuk tanggal 10 Dzulhijjah yang pertama, artinya telah masuk tanggal 1-nya. Nah, kata beliau, idza dakhalat asyhurul Dzulhijjah, apabila telah masuk 10 Dzulhijjah yang pertama, harma ala man arada ya diharamkan haram hukumnya bagi yang ingin berkorban an ya'khudha min sya'rihi, untuk memotong dari rambutnya, bulunya, wa azfarihi syai'an, atau memotong kukunya sedikit pun tidak boleh, hatta yudhiyah, sampai dia menyembelih hewan kurbannya, berdasarkan hadis Ummu Salamah yang pernah kita bacakan pada pertemuan kita yang sebelumnya. Kata Rasul, idza dakhala al-'ashru, apabila telah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, wa indahu udhiyatun, dan dia ingin berkorban, yuridu an yudhiya, ingin dia korbankan hewan itu, fala ya'khudanna sya'ra, maka jangan dia ambil dari bulu-bulu yang ada di tubuhnya, wala yuqlimanna dhafra, kemudian jangan dia potong kukunya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fala yamussa min sya'ri wa bashari syai'an, jangan dia gesek-gesek kulitnya apa ya, rambutnya dan kulitnya sehingga putus atau mengelupas kulitnya, itu juga tidak, biarin aja Pak ya. Kecuali kena air itu tidak apa-apa, artinya jangan sengaja dia gesek, tahu dia adalah peserta kurban. Ini khusus bagi peserta kurban. Tapi kalau penerima kurban enggak lah ya, bebas. Nah, ini khusus yang berkurban saja itu maksudnya. Kalau kena sakit gatal itu. Wah, kalau itu darurat Pak ya. Itu darurat. Itu pengecualian. Iya. Iya. Ya gaut aja nggak apa-apa Pak, karena itu pengecualian. Maksudnya nggak gatal, nggak ada alasan, nggak ada sebab yang mengarahkan kepada itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya sudah selesai ya kita bahas fikih ringkas ya berkorban. Ya. Silakan Pak ya. Tadi salah ini. Iya.
Iya. Sapi atas satu nama saja. Apa harus suami ikut, istri ikut, atau gimana? Ya kalau atas satu nama tentu dapat pahalanya cuma bapak. Tapi kalau istri bapak ikut, artinya bapak telah membiayai ngasih duit ke istri untuk korban. Boleh, tapi tidak boleh lebih dari 7 anggota keluarganya. Jadi boleh 2, 3 gitu bisa. Oh, itu boleh sekali Pak. Maksimalnya 7 orang. Nah, itu Pak. Dan yang membiayai itu Pak ke 7-nya. Oh, tapi anak saya tidak ada duit Ustaz, ya kita kasih dulu duit. Ini nak duit hadiah dari ayah untuk kurban sapi kita sama-sama ya. Ya, nah, itu boleh Pak. Nah, artinya yang 7 itu yang membiayainya gitu Pak. Jadi dia patungan 7 orang. Jadi kalau kita kurban kan sapi di masjid misalnya, Iya. cuma 1 orang. Tapi pada saat itu istri dia kan tidak berkorban. Iya, dia nggak benar berkorban, betul. Kecuali kambing, nah itu bedanya kambing Pak. Kalau kambing boleh dianggap diniatkan istri dianggap berkorban. Tapi kalau istri tidak dianggap korban, tulis nama istri yang disampaikan ada 7 kuotanya Pak. Ya, nah, anggota keluarga kita yang 7 orang istri, suami, anak, minantu itu boleh 7 orang Pak. Tapi pembiayaannya harus masing-masing Pak. Iya. Tapi kalau anak dekati duit bisa bapak, cuman anak masuk dekati duit kasih dulu duitnya. Ini nak duit ya. Ya ini duit dari ayah gunakan untuk kita patungan beli sapi. Oh iya, itu sudah termasuk itu Pak. Bisa termasuk itu. Dianggap dia sudah anggota peserta korban itu. Kalau kambing nggak perlu patungan. Iya, kalau kambing tidak perlu patungan. Karena sudah mewakili ayahnya itu sudah mewakili anak. Tapi kalau sapi tidak, ya anaknya harus ngeluarin duit. Tapi tidak duit anak saya, kasih dulu duit solusinya. Gitu Pak ya. Kalau kita punya duitnya gitu. Tapi kalau hanya duit kita dewe, ya nama kita dewe, ya itulah yang dianggap berkorban itu. Nah, gitu Pak. Allah alam. Iya. Ya Bang. Iya. Jadi kalau kambing itu dari keluarga kita, artinya telah masuk anak istri kita, artinya peserta kurban juga anak istri kita. Jadi anak istri kita juga diharamkan untuk memotong kuku dan mencukur bulu dan rambut. Tidak boleh juga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang lain Pak? Jadi kan gitu Ustaz ya. Jadi kalau kambing satu keluarga gitu ya. Kalau sapi kalau sapi satu sapi bisa satu keluarga, tapi kalau kita ikut satu nama gitu. Iya. Gitu ya. Bagaimana? Iya, kalau satu kambing satu keluarga bisa. Iya. Atau satu sapi bisa satu keluarga juga. Iya. Tapi kalau kita ikut ke masjid satu sapi satu nama berarti satu orang berarti. Iya. Satu nama 7 juta misalnya kita bayarkan berarti itu sendiri. Oh, kalau ke kambing? Sapi, kalau sapi tadi. Oh iya, itu tuh sendiri Pak, tidak boleh satu keluarga aja ya. Iya, tidak bisa, betul lah ya. Betul lah. Ada yang bilang juga satu seorang saja ini itu sudah ikut keluarga semuanya. Oh, tidak bisa Pak. Kalau sapi tidak bisa, kalau kambing bisa karena ada hadisnya. Karena kalau sapi sudah jelas wal baqaratu an sab'atin, jelas harus pembiayaannya dari 7 orang. Tapi kalau kambing itulah keutamaan kambing Pak. Ini khusus kambing itu karena ada dalil khususnya. Kalau kambing ada satu orang laki-laki, ya ada seorang laki-laki di zaman Nabi dia berkorban satu kambing sudah diikut sertakannya keluarganya, masuk semuanya. Nah, itu Pak. Terus misalnya satu sapi katakanlah. Iya. Terus kita tambahkan orang lain di dalam satu sapi itu boleh berarti ya? Maksudnya tambah gimana Pak? Misalnya satu keluarga 3 orang misalnya. Iya. Ada 4 lagi tuh. Iya. Kita tambahkan siapa lah. Oh boleh, asalkan 7 orang maksimal. Boleh dan ya dan dia membiayai juga Pak ya. Dia patungan, dia ngeluarin duit juga Pak ya. Nah, boleh Pak. Nah, dia tidak keluarkan duit, cuma kita ajak saja. Yang beli kita sapinya misalnya. Oh, enggak usah diajak Pak. Sudah sah Bapak 3 orang tuh. Malah besar pahalanya Pak. Apa ya? Iya, sapi itu enggak harus 7 Pak. 7 itu maksimal. Bapak sendiri aja
sudah sah itu. Iya, iya. Jadi yang 7 orang itu Pak, batas sama-sama kalau kita tidak ada duit, kalau kita tidak patungan 3 orang, duitnya tidak cukup, mintalah bantuan. Kamu ingin keluar, kami kurang duit nih, nak beli sapi. Kalau kami cari 3 orang, 4 orang lagi, ada orang mau iyalah dikasih duitnya ya. Tapi kalau bapak 3 orang sudah cukup untuk beli sapi, udah 3 orang aja lebih besar pahalanya. Ya, jadi bapak tidak bagi-bagi pahala lagi ke yang lainnya gitu. Iya, kalau 7 orang tuh otomatis bagi pahalanya Pak. Iya. 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 Kan ada juga orang kurban di kantor. Iya. Kurban dibiayai oleh kantor Iya. atas nama si A, si B, si D. Iya. Yang luar negerinya kantor gimana? Iya. Itu sebenarnya diperbolehkan dengan cara kantor ngasih duit dulu ke yang ini hadiah dari kantor untuk korban ya gitu kepada 7 orang. Boleh Pak? Tapi tidak dikasih duit Ustaz, bisa cuma disebut. Oh, kalau seperti itu niat lagi Pak. Niat innamal a'malu binniyat. Boleh kantor meniatkan uang itu ya untuk atas nama 7 orang. Tapi tidak boleh lebih Pak dari 7 orang. Itu diperbolehkan juga Pak. Iya. Nah, artinya yang akan dapat pahala itu yang 7 orang itu aja kan itu. Iya. 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 Boleh Pak ya? Saya dengar itu Rasulullah itu pernah banyak korban untuk umatnya. Iya. Apa bisa untuk umatnya? Honda itu maksudnya itu pahalanya. Jadi Nabi itu meniatkan pahalanya gitu. Bukan memasukkan setiap umatnya itu bareng-bareng, enggak, itu bukan itu maksudnya. Jadi kata Nabi hadza anni wa an man lam yudhahi min ummati, kata Rasulnya. Ini adalah dariku dan pahalanya juga untuk yang tidak berkorban dari umatku. Ini menunjukkan Nabi itu Masya Allah rahmatan lil alamin ya. Sangat sayang dengan umatnya, itu maksudnya. Bukan Nabi bilang enggak usah lagi umatku ke korban ya, sudah aku aja. Nah, itu maksudnya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ini Pak ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Iya, ada lagi Pak? Iya. Iya. Maksudnya? Ya, sebenarnya bukan puasa namanya, tapi menahan dari makan ya. Jadi kita tidak makan dulu, ini beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan disunahkan sebelum keluar rumah makan dulu ya, kurma gitu. Oh itu ya, kali itu sunnah hukumnya Bang ya. Jadi di antara hari yang paling utama di dunia ini Pak, hari yang paling utama itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena Nabi mengatakan ma min ayyamin al amalu shalihu fihinna ya ahabbu ilallah min hadil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari di dunia ini gitu ya yang amal soleh dilakukan di hari-hari itu lebih utama dari hari yang 10, yakni ya Ashr Dzulhijjah, yaitu hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat nanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah, apakah jihad juga tidak bisa menyamai pahala ibadah di 10 pertama di bulan Dzulhijjah itu? Iya, kata Nabi. Wala jihadu fisabilillah, iya. Jadi luar biasa Bang ya. Jadi amal yang kita lakukan di 10 pertama Dzulhijjah itu lebih daripada jihad lagi. Illa rajulun, kecuali seseorang kharaja bi nafsi wa malih, yang keluar jihad dengan harta dan jiwanya, falam yarji min dzalika bi syai'in, kemudian dia tidak pulang lagi bawa apa-apa, artinya dia telah mati syahid. Itu saja yang bisa menandingi ibadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Makanya rugi Pak kalau kita tidak berpuasa, karena puasa sunnah itu termasuk ibadah yang afdol. Maka boleh kita puasa itu dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 Dzulhijjah. Apalagi tanggal 9 yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah itu keutamanya kata Nabi bisa menghapus ya 1 tahun sekarang yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Artinya 2 tahun dosa kita diampuni karena keutamaan dari puasa Arafah. Tapi kalau tanggal 10-nya Pak, tidak boleh lagi kita hanya diajarkan tidak makan aja sampai menyembelih ya kan, atau sampai sholat Id. Setelah itu harus makan kita, karena hari raya itu haram berpuasa. Demikian juga hari tasyrik, haram berpuasa di tanggal 11, 12, 13
Dzulhijjah, karena hari itu adalah hari bergembira, hari makan dan minum. Allah alam bisawab. Wa yakum ya. Ada yang lain, Bang? Iya. Ya, kalau tidak ada, Bang, mungkin kita cukupkan di sini ya pembahasan kurban kita. Karena menurut ya perkiraan kalender ya, Pak ya. Tapi kita menanti ya sidang isbat tanggal berapa sih, Bang? Tanggal 17, Bang ya? Oh iya, 17. Ya. Enggak, maksudnya sidang isbatnya gitu, Pak. Besok kan sidang isbat pemerintah untuk menentukan 1 Dzulhijjah kapan, Pak? Besok, Pak ya? Biasanya Enggak, maksud saya kan belum tahu nih, Pak. Saya nanya sama Bapak sekalian, sidang isbat pemerintah menetapkan 1 Dzulhijjah kapan, Pak? Gitu. Karena kita ya mengikut kepada keputusan pemerintah. Belum ada yang boleh. Iya. Jadi kita mengikut ini Pak, tanggal berapanya gitu. Belum bisa juga kita pastikan tanggal 27, tanggal 8, belum bisa, Pak. Nah, kita harus mengikuti karena perkara umum, Pak. Perkara Idul Adha, Idul Fitri ini ranah pemerintah. Jadi kita mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah karena ini terkait dengan kemaslahatan umum. Nah, ini Pak ya. Nah, jadi kita menunggu ini kalau pemerintah sudah menetapkan 1 Dzulhijjah tanggal berapa, baru kita berani mengatakan. Kalau itu kita hanya memprediksi saja, memperkirakan. Belum berani memastikan ya, Pak ya. Ya, wallahu taala alam bishawab. Ya, Pak ya. kalau kita tadi kalau kita puasa Arafah itu di desa tahun yang kita ada Iya, iya. setan itu pada nangis, Pak. Iyalah, betul ya. Bakal menangis betul. Selama ini setan itu ganggu kita sebagai berdosa tahu juga halnya. Betul lah. Makanya rugi, Pak ya, yang tidak berpuasa Arafah. Ya. Betul, Masya Allah. Ya, ya syukuran Pak, jazakallahu khair ya. Baik Pak, karena niat waktu Pak ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.